Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada malam berapa nih Pak? Malam ke 14. Sudah mau setengah perjalanan. Kita lihat nanti jemaahnya 10 malam terakhir makin banyak atau malah makin maju. Mudah-mudahan makin banyak. Kenapa makin banyak dan harus makin banyak? Nanti kita coba ulas sedikit. Hari ini saya diberi tema untuk menganalisis tentang kira-kira amalan-amalan apa yang perlu kita tingkatkan di bulan ini. Saya mau berangkat dari sebuah cerita. Sebuah kota yang namanya Madinah. Apa Pak? Madinah. Datanglah 6 orang pemuda dari Madinah berangkat ke kota Mekah. Waktu itu sebelum Baiat Aqabah 1. 6 pemuda ini belum menjadi muslim, tapi mereka menunaikan ibadah haji. Karena memang haji sudah turun syariatnya sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berangkatlah 6 orang ini ke Mekah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka berdialog. 6 orang ini kemudian masuk Islam. 6 orang ini masuk Islam, kembali lagi mereka ke Madinah. Dalam waktu yang singkat, Madinah menjadi kondusif. Sehingga nanti ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, sebelumnya para sahabat hijrah, masyarakat di sana lebih mudah untuk menerima Islam. Bahkan tidak ada satu rumah pun, kata para sejarawan, yang tidak membicarakan tentang Rasulullah SAW. Lihat Pak, 6 orang membuat Madinah bisa menjadi kondusif. Umar punya anak namanya Hafsah, jadi anak yang luar biasa. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah, juga jadi anak yang luar biasa. Ketika dakwah Islam berkembang, awalnya cuma 7 orang, berkembang jadi 30, berkembang jadi 40, hijrah. Kemudian ketika kembali ke Mekah, dalam Fathu Mekah jumlahnya 10.000 orang. 7, 30, 40, beberapa ratus, balik lagi 10.000 orang, sampai sekarang jadi sekian miliar orang. Berkat dakwahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Pertanyaannya, apa yang membedakan ya para sahabat itu dengan kita hari ini? Kenapa mereka ketika dakwah didengar, orang banyak yang masuk Islam? Kita Islam mungkin udah lama, puasa mungkin udah lama. Rasulullah puasa hanya 9 kali saja. Perintah puasa turun abad kedua Hijriah, tahun kedua Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Cuma 9 kali puasa. Kita sudah berkali-kali puasa. Berapa banyak orang yang kemudian masuk Islam di tangan kita? Berapa banyak orang yang tertarik pada Islam karena kita? Atau kenapa anak-anak kita jangan-jangan tidak mau mendengarkan kita? Pertanyaannya, apa yang membedakan kita dengan para sahabat sahabat? Kira-kira apa Pak? Ada yang bilang makanannya beda. Wah, mereka makannya onta, kita makannya rendang sapi. Terus ngaruhnya apa?
Ada yang bilang mereka hidupnya di gurun. Terus mereka hidup sama Rasulullah. Oke, ini poin penting. Tapi saat itu mereka Qurannya belum rampung 30 juz. Kita sekarang Quran sudah rampung 30 juz. Ternyata yang membedakan kita dengan mereka adalah perkataan mereka berbobot. Perkataan mereka berbobot, berat, sehingga dari hati keluar lewat lisan, masuk langsung ke hati orang yang dituju. Allah katakan di dalam surat Al-Muzammil ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Sesungguhnya kami sedang mempersiapkan pada dirimu Muhammad perkataan yang berat. Mereka perkataannya berbobot. Kenapa mereka perkataannya berbobot? Ada dua hal yang mereka senantiasa lakukan, dan ini juga harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama yang mereka lakukan adalah Al-Muzammil ayat 1 sampai 3. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila. Perintah apa nih Pak? Qiyamul lail. Perintah sholat malam. Jangan-jangan selama ini perkataan kita nggak didengar sama anak kita. Kita punya anak perempuan disuruh pakai jilbab berkali-kali, nggak bisa-bisa juga. Jangan-jangan karena kita jarang sholat malam. Seorang bapak, istrinya belum berjilbab, pengen istrinya berjilbab. Dek, pakai jilbab dek. Nggak mau pakai jilbab juga. Karena jangan-jangan perkataan kita tidak berbobot. Jangan-jangan karena kita jarang sholat malam. Tapi nggak usah pesimis Pak, Bu. Allah katakan di dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kepada manusia itu dua potensi, fujur wa taqwa. Fujur ini cenderung kepada kefasikan, takwa cenderung kepada ketaatan. Jadi kalau ada anak kita nakal, anak kita nggak bisa dengar, ingat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua potensi, ada buruk, ada baik. Istri gak mau dengerin, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Istrinya minta suaminya pergi ke masjid, gak pernah mau ke masjid. Giliran kerja, wah jauh-jauh disamperin. Sampai 14 pek. Apa Pak 14 pek? Pergi pagi, pulang petang, pantat panas, pinggang pegel, penghasilan pas-pasan, pas pensiun, penyakitan. Dikejar, jauh dikejar. Masjid cuma beberapa meter, rasanya kaki ini berat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada dua potensi, ingat. Ada fujur, ada taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah siapa yang senantiasa mensucikannya. Ke masjid ini bagian dari kita mensucikan jiwa kita. Ada orang belanja Pak. Ini mall paling dekat, mall apa namanya? Mall sinilah, di Sarinah lah ya. Pagi-pagi dia bawa mobil berangkat ke Sarinah, dia belanja banyak. Pulang, siang harinya dia bawa mobil lagi, belanja banyak. Pulang lagi. Sore harinya dia balik lagi ke mall itu, bawa mobil juga, belanja banyak. Malam harinya 2 kali dia datang ke Sarinah, juga belanja banyak. Kira-kira yang ada dalam pikiran kita apa Pak?
mesti dia orang kaya. Maka ketika seorang laki-laki subuh-subuh dia keluar dari rumahnya berangkat ke masjid, maka siang-siang dia keluar dari rumahnya berangkat ke masjid, dimanapun dia berada, sore hari, malam harinya dia berangkat ke masjid, kira-kira apa yang ada dalam hati kita? Hatinya nyangkut di masjid. Dan inilah orang-orang yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah SAW. Jadi poin pertama, qiyamul lail. Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka senantiasa jauh dari tempat tidur. Makanya makan kita jangan terlalu banyak. Kita makan terlalu banyak repot. Enggak makan aja, Pak. Ketika kita mau tidur, kata Rasulullah, kita ini diikat dengan 3 ikatan. Berapa ikatan? 3 ikatan. Ini beratnya qiyamul lail. Kita diikat dengan 3 ikatan. Kemudian kita dinyanyikan oleh setan. Tahu lagunya setan? Mau saya ajarin lagunya setan? Setan akan berkata gini, alaika lailun tawila, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. Jadi kita nyaman tidur. Makanya ketika kita bangun, sunnahnya apa, Pak? Langsung segera pergi ngambil wudhu, ke kamar mandi, ke toilet. Ketika kita bangun, nggak wudhu, nggak doa, lihat aja, bangun, matiin alarm handphone, tidur lagi. Udah, kita kemudian ngambil wudhu, maka akan terlepas ikatan kedua. Apakah setan diam? Wah, mungkin tadinya nggak pakai alat musik, sekarang pakai alat musik, cuma kita nggak tahu aja. Alaika alailum tawila, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. 2 ikatan ketika kita wudhu lepas, syuk. Baru kita lakukan sholat, maka akan lepas ikatan ke-3. Jadi kita nggak makan aja, tetap diikat. Apalagi udah diikat, kita makannya terlalu kenyang pada malam harinya. Waduh, makin berat lagi tuh. Yang kedua, kenapa lisan mereka bisa berbobot? Warattilil Qur'ana tartila. Karena mereka senantiasa membaca Al-Qur'an. Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah didengarkan oleh anak kita, oleh istri kita, oleh orang tua kita, oleh orang lain, oleh murid, oleh bos, oleh yang lainnya. Jangan-jangan karena lisan kita tidak pernah kita basahi dengan membaca Al-Qur'an. Padahal mereka berbobot karena melakukan 2 hal itu. Qiyamul lail dan warattilil Qur'ana tartil. 2 hal ini kita optimalkan di bulan Ramadan ini, sepakat, Pak? Sepakat? Qiyamul lail. Beberapa ulama menyatakan qiyamul lailnya di bulan Ramadan ini ya salah satunya adalah tarawih. Makanya kalau di pesantren saya di Mahat Usman itu kita tarawih malam nggak habis isya, Pak. Tarawih itu jam 2, jam setengah 3. Karena menganggapnya tarawih itu qiyamul lail sudah cukup. Jadi lumayan kan, ngantuk-ngantuk tarawih 1 juz. Kita maksimalkan di sini, dimudahkan oleh Allah. Habis isya kita bisa sholat malam. Warattilil Qur'ana tartila. Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan ini bulan turunnya Al-Qur'an. Yang belum bisa baca di bulan ini, ayo belajar baca. Yang sudah bisa baca di bulan ini, perbanyak hatam. Yang sudah sering hatam di bulan ini, tadaburi ayat itu. Mudah-mudahan setelah ini kita masuk ke bulan Syawal, lisan kita semuanya menjadi lisan yang berbobot. Lisan kita didengarkan oleh orang lain. Lisan kita senantiasa taqarrub ilallah, berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemenangan pada bulan Ramadan ini. Amin. Yang aminnya keras saya doakan segera pergi umroh. Yang aminnya keras lagi saya doakan segera naik haji. Yang aminnya lebih keras lagi saya doakan segera masuk surga. Masuk surga duluan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.